1 Raja-Raja 3:25. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Catatan si Bang Epan, The New King of Israel after David meninggal, he is Solomon. Apaan sih Bang Epan, nanggung banget bahasa Inggrisnya, masih aja nyempil bahasa Indonesianya. Iya. Terlepas itu semua, perjalanan Salomo menjadi raja dimulai dari sebuah kisah di mana ada dua orang perempuan rebutan anak. Lalu Salomo hendak memenggal kepala bayi itu menjadi potongan dua bagian. Ya, kisah ini nggak asing kita dengarkan, atau teman-teman bisa baca dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Nah, yang pengen gua highlight adalah di sini Salomo diminta menjadi hakim atas perkara ini. Wow. Setelah minta hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan, 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15 langsung dites dong. Nah, rupanya caranya Salomo untuk menyidangkan atau menjadi hakim atas perkara ini adalah: 1. Salomo mendengarkan dulu perkara kejadian di atas seperti apa sampai sedetail-detailnya dari pelapor. Mau dia bohong kek, mau dia jujur kek, Salomo mendengarkan dulu bagaimana peristiwanya, kenapa bisa kayak gitu peristiwanya, nggak langsung asal nuduh dan menghakimi. 2. Setelah mendengarkan lalu mencerna di dalam hati dan pikirannya. Inilah hal yang krusial. Kalau Salomo salah mencernanya dengan hatinya dan pikirannya, bubar semua. Hasil dari Salomo mencerna di dalam hati dan pikiran adalah Salomo tahu sebuah perasaan belas kasihan dan ketulusan hati seorang ibu kepada anaknya. Pusat seorang hakim itu adalah hati dan pikiran. 3. Setelah itu bertindak atau mengambil keputusan. Apa sih yang pengen gue sharing gini? Yuk kita belajar memiliki hati Salomo. Kalau kita hobinya menjadi SJW atau Social Justice Warrior, suka mengkritik orang, suka ngebully orang, suka menghakimi orang tanpa pandang bulu, yuk kita belajar bagaimana menjadi hakim seperti Salomo. Kita belajar mendengarkan dulu peristiwa yang sebenarnya terjadi secara detail. Kalau bisa dapat dari sisi kejujurannya, kebohongannya, ngelesnya. Kita belajar menghakimi orang itu pakai hati dan pikiran. Apakah kita tahu efek setelah kita menghakimi seseorang dengan tanpa hati dan pikiran kita, atau cerita di balik layar kenapa orang tersebut melakukan suatu hal sehingga menyebabkan kita menghakimi mereka? Apalagi kita main hakim sendiri tanpa memberikan penjelasan ataupun mendengarkan orang lain berbicara. Ada hal yang menurut gua lebih dari menghakimi, yaitu mendoakan mereka dan mengasihi mereka. Hingga pada akhirnya kita menghakimi pun gak terasa seperti menghakimi, akan tetapi seperti mengasihi seseorang dengan kasih. Yuk mintalah dan milikilah kasih Yesus yang sejati dalam hidup kita, supaya kita bisa mengasihi orang dengan kasih Yesus. Haleluya, amin.